Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar? Senangnya hari ini Sasa Harun bisa hadir lagi pastinya untuk Anda selama 1 jam ke depan. Pasti nggak sendirian loh ya. Sasa Harun selalu ditemani sama Pak Nyoto. Ketemu lagi di puasa udah 1 minggu ya. Bagi mereka ya? yang masih fit, selamat ya. Moga-moga bertahan sampai akhir Ramadan. Amin. Jangan lupa biar kalau bertahan ya mesti suplemen Zimannya intensif biar fit sampai akhir Ramadan, puasanya full, badan tetap bugar, bahkan tambah sehat. Betul banget, walaupun cuaca kadang-kadang lagi nggak menentu kan. Nih hari ini nih ya lagi panas banget, nggak tahu deh besok apakah yang tiba-tiba hujan atau mungkin panas lagi pergantian cuaca pancaroba bikin badan kita kadang suka drop juga nih. Gitu, yang flu lah, yang kepalanya pusing, yang badannya agak sedikit meriang. Pokoknya tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Iya betul ya, jadi bagaimana caranya di bulan puasa ini harusnya kita tambah sehat, bukannya tambah drop kesehatan kita. Kenapa? Saat kita berpuasa sebenarnya tubuh kita itu dalam proses detoksifikasi. Betul. Karena semua sampah-sampah yang ada dalam tubuh itu pada saat kita berpuasa didaur ulang. Didaur ulang untuk digunakan sebagai ya energi kita, sebagai sumber-sumber pembangun tubuh kita lagi. Jadi sampahnya didaur ulang agar bisa digunakan tubuh kita. Jadi sama saja dihabiskan sebenarnya sampah-sampah itu. Cuma saat kita berbuka jangan sampai kita kalap jadi kita nambahin lagi sampahnya gitu ya. Apalagi pola makannya pola makan nggak bener ya. Dan kita kurang nutrisi mikro yang paling penting. Karena saat tubuh kita membongkar sampah di dalam tubuh, mendaur ulang dia butuh nutrisi mikro. Nutrisi mikro itu yaitu antioksidan, enzim, mineral, ya, dan semua itu ada dalam satu botol Ziman. Betul banget. Jadi yang mau sehat harus dengarkan talkshow ini sampai kelar ya. Yang mau tanya-tanya juga boleh, silakan di WhatsApp, saya tunggu ya. Di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103 dengan sebutkan nama, alamat Anda di mana, usianya berapa, riwayat kesehatan Anda seperti apa. Silakan ya dicantumkan biar lebih gampang lagi Pak Nyoto menjabarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda tanyakan. Dan hari ini kita akan ngobrolin seputar stroke. Dari dulu sampai sekarang stroke ini termasuk salah satu penyakit yang paling ditakuti banyak orang. Karena penyakit ini terjadi ketika jaringan otak itu tidak berfungsi dengan baik. Iya, betul. Dan aliran darah serta oksigen ke dalam tubuh kita itu berkurang. Ya memang karena penyebabnya itu kalau orang udah kena stroke itu umumnya ada cacat invalid ya. Kemampuan tubuh kita berkurang, tadinya 100% jadi 80% ya. Dan biasanya kalau orang udah kena stroke itu risiko kena stroke 2 kali lebih tinggi. Dan kenapa hari ini saya ngebahas tentang stroke? Karena teman saya, teman SMP, teman SMA, kebetulan saya waktu buka Facebook dikabarkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia meninggal kena serangan stroke ya. Memang dia udah pernah kena serangan stroke 1 kali dan setahu saya sudah banyak berubahan gitu ya, udah kelihatan agak normal. Kena serangan berikutnya dia meninggal. Jadi artinya adalah penyakit ini termasuk penyakit silent killer. Pembunuh dalam senyap. Ya, kenapa saya ingin bahas agar jangan sampai kita yang masih muda terkena serangan stroke ini. Karena saya kan juga termasuk masih muda. Iya, apalagi saya, Pak Nyoto aja muda, apalagi saya. Iya. Saya masih bayi. Jadi bagaimana caranya kita sampai usia berapapun tidak berkenalan lah dengan stroke kan gitu. Insya Allah. Jadi kita harus tahu dong penyebabnya dan sebagainya macamnya, mesti kita tahu penyebabnya apa sih. Jadi yang namanya stroke itu ada 2 jenis ya. Ada yang namanya stroke iskemik. Stroke iskemik itu sebenarnya stroke karena penyumbatan aja. Jadi hanya menyumbat doang gitu ya. Tapi ada yang namanya stroke hemorrhagic, dia bukan menyumbat saja, tapi pembuluh darah kita menjadi pecah. Jadi kalau sudah pecah darahnya kemana-mana tuh, ya kan? Itu yang bisa menyebabkan risikonya lebih besar dibandingkan stroke iskemik. Nah, kalau kita sudah kena penyakit stroke itu yang menjadi masalah adalah banyak sistem saraf yang ada di otak kita yang penting itu banyak yang rusak. Nah, kerusakan itu menyebabkan cacat permanen.
Ada juga yang kemampuan bicaranya nggak ada, kemampuan kognitifnya berkurang, kemampuan koordinasi sistem tubuhnya juga berkurang, jadi susah pergerakannya dan sebagainya karena kena serangan stroke yang hemoragik. Nah, cuma masalahnya banyak orang kena stroke yang bukan hemoragik, misalnya iskemik ya, dan ada penyakit penyumbatan stroke yang skala ringan namanya transient ischemic attack. Orang itu nggak tahu loh kalau dia itu kena stroke, nggak ngeh. Kok bisa? Iya. Kan kalau stroke itu kan ada beberapa bagian tubuh yang tidak bisa Iya, digerakkan. betul. Jadi gejala stroke yang namanya transient ischemic attack ini hanya berlangsung 5 menit. Oke. Jadi ada penyumbatan di otak kita cuma hanya 5 menit aja, tiba-tiba otaknya lagi sumbatannya kebongkar gitu ya. Jadi darahnya ngalir lagi. Jadi selama 5 menit itu kadang-kadang dia blank. Bisa saja waktu saat dia ngangkat tangan berat. Mukanya tiba-tiba merot sebelah. Tiba-tiba penglihatannya kabur atau ada yang pingsan ya. Nah setelah itu dia kembali normal dan jangka waktunya nggak lama, cuma 5 menit. Jadi pada saat orang ngomong tiba-tiba cadel gitu ya. Kok tiba-tiba saya ngomong cadel, mau ngomong tidak nyampe. Susah banget gitu ya. Tapi nggak lama, cuma 5 menit, 5 menit itu udah aja. kena serangan stroke namanya transient ischemic attack. Nah pada saat seperti itulah banyak orang yang tidak sadar bahwa dia sudah kena serangan stroke walaupun stroke skala ringan namanya transient ischemic attack. Nah jadi kalau udah kena serangan itu mestinya kita waspada, ini bisa kena serangan berikutnya yang lebih parah lagi. Bukan transient ischemic attack walaupun termasuk ischemic, tapi malah merusak sistem otak yang ada di kepala kita. Karena dia penyumbatannya akibatnya menekan sistem saraf. Akibatnya bisa lumpuh, penyempitan otak sebelah kiri, lumpuh sebelah kanan, penyempitan otak sebelah kanan, lumpuh sebelah kiri. Dan yang lebih risiko lagi kalau sampai hemoragik. Seperti itu. Oke, baiklah. Jadi banyak hal yang harus kita ketahui ya. Biar kita Iya. paham gitu loh gejala-gejalanya. Yang 5 menit aja udah termasuk serangan stroke ya. Itu yang harus kita waspadai. Kadang-kadang Iya. kita suka lupa. Nah, seperti apa kelanjutannya? Nanti ya disambung lagi. Dan untuk Anda yang mau tanya-tanya, mau konsultasi juga, yuk silakan di WhatsApp 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih ditemani Sasa Harun dan juga Pak Nyoto, dan hari ini kita masih membahas seputar stroke. Stroke ini adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurangnya akibat penyumbatan. Dan tadi Pak Nyoto sudah menjelaskan ada beberapa jenis stroke ya Pak ya. Tadi Iya. Pak Nyoto sudah bilang ada stroke iskemik. Ischemic Ya, dan ischemic. hemorrhagic. Oke. Dan untuk Anda yang mau tanya-tanya silakan ya di WhatsApp 081511103103. Ini juga udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, sabar ya, nanti akan kita bahas. Kita lanjutin dulu obrolannya seputar stroke. Ya, jadi yang kita harus hindari itu kena serangan stroke ya, baik itu ischemic, apalagi jangan sampai yang hemorrhagic. Karena stroke hemorrhagic itu pembuluh darah di otak pecah menyebabkan perdarahan. Pendarahan itu biasanya dipicu oleh kondisi pembuluh darah kita. Di antaranya kita punya masalah hipertensi tak terkendali. Jadi bagi mereka yang sudah punya penyakit hipertensi, harus sering cek kadar tekan darahnya, jangan sampai tinggi-tinggi terus ya. Kalau hipertensi tidak terkendali, bisa kena stroke-nya hemorrhagic ya. Terus pembuluh darah kita sudah melemah, jadi udah rapuh ya. Jadi pembuluh darah kita itu sudah rapuh, sudah nggak kenyal lagi. Aneurisma otak juga sama. Jadi pembuluh darah di otak itu namanya aneurisma otak. Pembuluh darahnya sudah rapuh, atau udah pembuluh darah kita rapuh, udah ada hipertensi, kita konsumsi pengencer darah, obat antikoagulan. Nah ini juga resiko kena penyakit stroke hemorrhagic. Nah jadi kalau ada orang yang udah punya masalah hipertensi, jangan sering-sering konsumsi obat yang mengencerkan darah. Nah biasanya obat pengencer darah itu yang ada di warung itu apa? Aspirin. Ya. Jadi kalau udah kena serangan itu jangan deh, apalagi udah kena serangan iskemik, jangan sering-sering konsumsi pengencer darah. Nah, karena stroke hemorrhagic itu pendarahannya itu yang udah pecah pembuluh darah, darahnya itu bisa tumpah ke jaringan otak di sekitarnya sehingga merusak sel-sel otak, jaringan otaknya, sehingga bisa menyebabkan cacat permanen ya. Ada lagi pendarahan subarachnoid. Jadi pendarahannya itu antara lapisan otak dengan otaknya. Nah, itu akibat dari stroke hemorrhagic.
Nah jadi kalau kita sudah pernah kena transient ischemic attack, stroke ringan ya, yang tadi saya ceritakan gejalanya mau ngomong tiba-tiba cadel, atau pandangannya kabur, atau pernah pingsan sesaat, atau pernah angkat tangan susah, ya, atau mukanya Miring turun sebelah. miring sebelah, Tapi walaupun kalau- sebentar gitu ya. Kalau misalkan nih Pak, udah mengalami hal yang seperti itu yang 5 menit aja gitu ya, kemudian apakah akan mengalami hal yang sama atau mungkin langsung total atau hanya setengah saja? Jadi memang kalau yang transient ischemic attack itu hanya dalam tempo 5 menit saja atau 10 menit dia kembali normal lagi. Heeh. Maksudnya apakah nanti juga akan terjadi seperti itu lagi? Ya, kemungkinan besar itu risikonya makin besar kalau sudah kena transient ischemic attack. Jadi pada saat seorang itu sudah kena transient ischemic attack yang kadang-kadang tidak dia sadari, misalnya yang paling banyak itu ada orang jalan tiba-tiba jatuh gitu ya. Dia merasa kesandung. Ya. Padahal saat itu dia kena serangan stroke, dia tidak bisa koordinasi anggota tubuhnya. Tapi pas dia mengadu-ngadu dalam tempo 5 menit, sumbatan di otaknya kebongkar lagi, lancar lagi, dia nggak tahu. Dia pikir kesandungnya kesandung batu, padahal nggak ada batu, nggak ada apa gitu ya. Jalanannya mulus, Jalanannya tiba-tiba mulus, jatuh tiba-tiba aja. jatuh, dia kena serangan stroke. Atau tiba-tiba mau ngomong cadel apa segala macam, dia nggak sadar dia kena serangan stroke. Nah itu sudah sinyal kita akan kena serangan yang lebih parah lagi, walaupun iskemik juga. Belum cerita ya hemorrhagic deh. Iskemik juga, tapi akibatnya apa? Kelumpuhan di anggota sebelah tubuh. Nah kalau tubuhnya sebelah lumpuh, itu untuk kembali normal butuh waktu, butuh perjuangan agar dia bertekad untuk latihan seperti bayi baru lahir. Gitu. Tapi yang lebih mengerikan itu kalau sampai hemorrhagic, pecah pembuluh darah di otak. Karena biasanya ada yang kemampuan bicaranya nggak ada tiba-tiba. Terus kemampuan banyak dah yang menyebabkan dari yang tertinggal akibat hemorrhagic. Jadi ya. Jadi faktor resiko stroke itu harus kita tahu ya, tekanan darah tinggi. Kemudian kita juga perokok atau tidak. Jadi kalau kita merokok itu juga punya resiko stroke. Kolesterol kita tinggi atau tidak. Kalau kolesterol kita cenderung tinggi, kita punya resiko stroke. Kita punya diabetes tidak. Kalau kita punya diabetes juga sama, punya resiko tinggi kena serangan stroke ya. Kemudian kita rajin bergerak atau olahraga atau tidak. Kalau kita jarang berolahraga, jarang bergerak, kita resiko stroke-nya tinggi. Kemudian kita overweight atau tidak. Overweight itu obesitas ya, kegemukan atau tidak. Jadi orang yang kegemukan itu punya resiko stroke tinggi. Kemudian ada juga faktor genetik. Jadi kalau kita punya genetiknya itu ada keluarga yang stroke, kita juga punya resiko stroke-nya tinggi. Nah, jadi kalau kita lihat dari faktor risiko itu, kita harus meneliti tubuh diri kita sendiri. Kalau kita sudah punya sinyal-sinyal tertadi, ya kita harus cari solusi yang paling bijak untuk menghindari serangan stroke agar kita bisa hidup sehat bugar sampai usia berapapun. Gitu. Kita harus tahu dulu tuh ya faktor penyebabnya apa. Iya. Terus bagaimana cara untuk bisa menjadi lebih sehat lagi gitu, dan harus mengenali sinyal-sinyal yang ada dalam tubuh kita. Kayak tadi kan stroke yang 5 menit itu, kalaupun kita nggak tahu, itu bisa beresiko lebih parah lagi kalau kita nggak tahu tuh, ya kan, nggak cari tahu solusinya seperti apa. Ya udah, kalau Anda pengen tahu solusinya seperti apa biar hidup Anda makin sehat lagi, terhindar dari berbagai macam penyakit, makanya dengerin sampai selesai ya. Yang mau tanya-tanya, silakan di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kalau pengen sehat ya, harus menghindari faktor-faktor atau penyebab-penyebab penyakit apapun itu, termasuk stroke. Yang hobinya merokok ya udah deh hentikan, apalagi di bulan Ramadan nih, bisa kan? Yang dari pagi sampai sore nggak ngerokok, malam juga jangan ngerokok, ya kan? Atau mungkin juga yang setiap harinya begadang, coba dihindari. Kan katanya pengen sehat seumur hidupnya, tidak ada penyakit yang ada dalam tubuh. Atau mungkin pengen awet muda. Nah, kalau ngerokok dan juga begadang, mempercepat Anda menjadi lebih tua dibandingkan usianya, dan juga faktor resiko stroke-nya juga lebih besar ya Pak. Merokok, Iya. hipertensi, begadang, Begadang. makan makanan yang sembarangan. Komplit deh. Iya, komplit, paket komplit. Paket komplit untuk menikmati. Silent killer gitu ya. Yuk silakan yang mau tanya boleh langsung di WhatsApp 081511 103 103. Apa yang perlu kita ketahui Pak?
Jadi yang paling penting kalau kita sudah kena transient ischemic attack gitu ya, yang gejala umumnya itu sakit kepala tiba-tiba, hilang keseimbangan, waktu berjalan kerandung seperti tadi saya cerita ya, vertigo, hilang kesadaran tiba-tiba, koma sesaat, penglihatan buram sesaat, gelap gitu ya, lemah mati rasa satu sisi bagian tubuh atau mukanya menyon sebentar gitu ya. Nah kita harus rubah pola makan kita, pola pikir sama gaya hidup ya. Jadi kita harus tahu makanan yang pencetus stroke itu adalah trans fat, lemak jahat yang namanya trans fat. Ya biasanya disebut juga minyak dari minyak sayur yang dihidrogenasi jadi padat. Tapi semua makanan rata-rata pakai trans fat ya. Iya. Jadi margarin itu biasanya disebut juga trans fat. Gula, kebanyakan gula. Makanan yang indeks glikeminya tinggi, pencetus juga stroke, diabetes, dan sebagainya. Tepung-tepungan atau terigu, ya, gluten itu juga sama, pencetus stroke. Goreng-gorengan, makanan yang digoreng-goreng, ya, apalagi minyaknya udah 1000 kali goreng, makin kental minyaknya, makin gurih, tapi racunnya makin banyak. Makanan yang semua serba instan. Jadi kalau semua makanannya instan, ya umur kita instan. Instannya bisa kena stroke, langsung game over gitu ya. Nah itu kan yang harus kita hindari. Kemudian pola pikir, biasanya orang yang stroke itu pikirannya awalnya apa? Stres, depresi, beban pikirannya banyak, masalah kecil dipikirin, masalah besar apalagi gitu ya. Jadi orang yang pola pikirnya santai itu biasanya jauh dari kena serangan stroke. Jaga hidup tadi, yang merokok, minum alkohol, ya kan. Kemudian kerja nggak berhenti-berhenti, kurang istirahat, tidak pernah santai. Akibatnya apa? Risiko stroke-nya tinggi sekali. Jadi bukan sekedar pola makan, ya pola pikir kita dan mentalitas dan gaya hidup itu mempengaruhi kita ini punya risiko stroke atau tidak. Dan bagi mereka yang sudah kena transient ischemic attack, ada solusinya, nanti kita bahas. Apa bahas sekarang? Aja. Oh iya. Jadi bahasnya jelas ya. Tadi kalau kita pola makannya kita harus hindari yang tadi mengandung trans fat, makanan indeks glikemik tinggi atau gula, tepung-tepungan, goreng-gorengan dan junk food. Bukan berarti kita nggak boleh konsumsi. Kita harus meminimalisir atau menjaga jangan kecanduan dengan hal yang enak-enak tadi. Sebenarnya banyak makanan yang enak tapi aman. Kalau saya pilih makanan yang enak tapi aman daripada enak tapi racun gitu ya. Kemudian hindari stres dan depresi ya. Jadi kalau kita di bulan puasa ini banyak-banyak beramal ibadah dekat sama Tuhan, biasanya mestinya stresnya hilang dong. Kan kita serahkan semua sama Tuhan. Masa kita masih pikir-pikir lagi. Dan gaya hidup hindarilah kalau bisa kurangi merokok. Syukur-syukur bisa berhenti total. Termasuk konsumsi alkohol gitu ya. Nah kemudian ada suplemen yang menarik. Suplemen ini dari saripati buah-buahan herbal yang punya efek antiterapeutik, kemudian juga mampu untuk meregenerasi sel, detoksifikasi, dan meremajakan semua sel-sel dan fungsi tubuh kita. Namanya Ziman. Botolnya kecil karena ekstrak ya. Jadi kalau botolnya gede bukan ekstrak. Jadi konsumsinya nggak perlu 1 sloki, cukup 5 tetes saja. Bagi mereka yang sudah pernah kena transient ischemic attack, udah kena serangan stroke skala ringan ataupun yang skala lumayan gitu ya. Kena serangan stroke itu ya kalau bisa 5 tetes sehari 5 kali. Pagi 5, siang 5, sore 5, malam 5. Lalu bagaimana yang sudah kena stroke-nya sudah kronik atau kadang-kadang yang sudah punya masalah anggota tubuhnya itu udah bertahun-tahun nggak recovery terus. Ya kita konsumsinya lebih intensif lagi, kalau bisa 5 tetes setiap 2 jam. Moga-moga banyak perubahan dari fungsi-fungsi organ tubuhnya bisa mendekati kembali berfungsi sebaik mungkin ya. Cuma bagi mereka yang sudah punya cacat ya jangan berharap terlampau ini pasti ada perubahan yang sangat signifikan kalau kita konsumsi Ziman secara intensif. Jadi minimal 5 tetes hari 4 kali sampai 5 kali. Jadi kalau sudah kena transient ischemic attack ya jangan beli sebotol. Kalau bisa 5 botol untuk sebulan. 5 botol untuk sebulan, coba kita intensif persisten selama 3 bulan. Biasanya nanti kita lihat deh perubahannya. Karena biasanya mereka yang sudah kena serangan stroke itu bagian yang kena serangan itu, misalnya lumpuh sebelah kiri itu berat untuk digerakkan. Nah konsumsi Ziman secara intensif ya, semakin intensif semakin mempercepat proses penyembuhan atau recovery-nya. Lama-lama sebulan tiba-tiba yang tadinya lumpuh itu kok tiba-tiba lebih enteng lagi untuk gerakan, lama-lama lebih enteng lagi, lama-lama lebih baik.
apalagi dibarengi dengan pola makan, pola pikir dan gaya hidup yang sehat. Sehingga kita bisa menikmati kualitas kesehatan kita kembali seperti yang kita inginkan. Tapi setelah itu ya harus dong jaga gaya hidup kita, pola pikir sama pola makan, plus minum zimannya rutin. Karena itu solusi agar tubuh kita cukup nutrisi untuk menghindari kena serangan berikutnya. Jadi minum Ziman ya, jangan pada saat Anda sedang sakit. Karena ini bukan obat, ini makanan. Iya. Sehat sakit ya aman-aman aja untuk dikonsumsi sama siapapun gitu. Kalau saya rutin ya, pasti setiap hari saya konsumsi Ziman itu. Cuma saya kebanyakan cuma pagi sama malam. Tapi rutin. Karena saya tidak mau kena transient ischemic attack, tidak mau kena stroke, mau yang ringan sekalipun saya ogah. Ya. Jadi untuk menjaga hal tersebut, saya harus berani untuk investasi kesehatan. Investasi kesehatan ya saya konsumsi Ziman, pola makan saya juga sebenarnya sih saya makan bandel-bandel juga sih ya. Kayak sama waktu sahur aja saya makan kuah bugis. Pakai kambing, ya kan? Tapi setelah itu saya makan buah yang banyak. Jadi saya balas dengan buah dan sayur-sayur yang banyak karena makannya tadi. Jadi harus ada penyeimbangnya deh pokoknya. Jadi kalau kita sudah konsumsi daging ya makannya nanas, pepaya ya. Kemudian saya makannya nanas pepaya, nanasnya saya banyakin untuk bongkar racun dari si kambing itu tadi. Jadi mesti seimbang ya. Jadi kalau saya agak ngajarin yang pola makan harus benar, saya sendiri belum benar gitu ya. Tapi kita harus konsumsi suplemen seperti Ziman ini kenapa? Ya kita mau nggak mau kita nggak bisa menghindari pola makan yang nggak benar di luar kan gitu. Ya solusinya kita konsumsi Ziman untuk bantu detoksifikasi zat-zat toksik yang udah sengaja atau tidak sengaja kita masukkan dalam tubuh, walaupun udah kita usahakan hindari seminimal mungkin ya mungkin kan? Kalau misalkan pengen makan makanan yang tidak sehat gitu dalam tanda kutip mungkin boleh, tapi tidak sesering mungkin gitu. Iya, tapi sesering mungkin, tapi sedikit-sedikit lama-lama banyak juga. Iya juga sih ya. Mungkin sebulan sekali aja atau mungkin ada waktu-waktu tertentu gitu kan. Kalau misalkan nih, kalau sekarang saya menerapkan kalau mau makan mie instan itu setiap tanggal 17 aja. Udah ada upacaranya khusus ya, tanggalnya khusus. Udah ada tanggalnya sama jamnya, jadi biar teratur. Betul. Kalau saya itu yang bisa saya hindari itu gula. Saya udah nggak mau lagi konsumsi kopi pakai gula, teh pakai gula, udah semuanya nggak pakai gula deh, ya. Cuma yang goreng-gorengan ini agak berat. Bala-bala enak. Iya, apalagi bulan Ramadan kan gorengan jadi makanan favorit. Buka puasa selalu ada gorengan kan. Betul. Yuk silakan untuk Anda yang mau tanya-tanya, silakan masih ada waktu ya, setengah jam lagi di WhatsApp 081511103103. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Dilanjut lagi yuk obrolannya seputar stroke. Yang mau tanya juga sok silakan ya. Ini juga udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp 081511103103. Dari siapakah ini, namanya tidak ada. Kalau mau nanya jangan lupa ya nama, alamat, kemudian usianya berapa. Dari 08122524 mau nanya nih sama Pak Nyoto, apakah Ziman ini bisa mencegah sesak paru-paru yang sudah 2 tahun saya alami Pak? Waduh, gitu. Jadi penyebab itu sesak napas kali ya. Jadi biasanya disebut dyspnea, susah banget namanya. Sesak napas atau dyspnea itu biasanya sesak paru-paru itu penyebabnya banyak. Karena kalau kita bernapas itu ya, kan saat kita bernapas itu proses penapasan sendiri melibatkan bagian tubuh seperti paru-paru, diafragma, otot dinding dada, pusat penapasan di otak, jaringan saraf, impuls saraf. Jadi enggak sekedar paru-parunya. Jadi paru-paru itu enggak punya otot, dia bisa bergerak itu naik turun karena ada diafragma yang naik turunkan paru-paru kita yang menekan dan mengempeskan paru-paru. Nah, jadi biasanya kalau orang yang punya masalah dengan sesak paru-paru itu ya ada masalah dengan penyakit bisa saja seperti asma, paru-paru obstruksi kronis, ya, pneumonia, kena virus corona. Ya benar loh ya. Iya, corona kan juga sesak napas. Jadi sesak paru-parunya penyebab, ya? apakah ada slem di paru-paru kita. Jadi kan kalau bisa pertanyaannya itu harusnya komplit gitu ya. Tapi whatever, kalau kamu punya masalah paru-paru itu bukan sekedar masalah asma, PPOK ataupun pneumonia. Kalau kanker paru-paru kita jauh-jauh deh, moga-moga bukan ya.
Kita harus juga ada orang yang sesak paru-paru itu karena dia stres. Jadi faktor pola pemicunya pikiran juga bisa. Jadi kalau dia stres biasanya sesak nafas, sesak paru-paru. Jadi bukan sekedar tersebut, bisa juga karena faktor psikis gitu ya. Tapi juga bisa karena jantung loh. Oh iya, Ya. benar-benar. Jadi kalau ada orang jantung itu napasnya susah, sesak paru-paru. Biasanya solusinya kan dibatuk-batukin terus ya, dibatuknya kalau bisa sekeras-keras mungkin ya. Agar apa? Agar sumbatan di jantungnya beres, paru-parunya juga bisa berfungsi karena diafragmanya bisa naik turun lagi, diafragma yang ada di paru-paru, gitu ya. Dan kemudian juga faktor obesitas juga menyebabkan sesak paru-paru, ya. Kemudian juga orang yang anemia juga kecenderungannya sesak paru-paru. Nah, jadi caranya bagaimana sih? Karena kan variabelnya banyak ya. Kita bisa konsumsi Ziman ya. Kita konsumsi Ziman rutin 5 tetes pagi siang sore karena ini bukan obat tapi ini suplemen makanan yang mampu untuk apa? Untuk mampu memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh kita dengan cara memberi gizi mikro. Nah, gizi mikro ini nggak bisa kita minum Ziman langsung, paru-paru saya langsung nggak sesak lagi, nggak bisa. Karena ini makanan, bukan obat ya. Tidak bisa mengatasi secara seperti itu. Tapi kalau kita konsumsi intensif pagi, siang, sore, malam rutin, sesak paru-paru yang sering menyerang kita lama-lama akan tereliminasi atau beremisi, berkurang. Kenapa? Karena saat kita konsumsi Ziman, tubuh kita mampu detoksifikasi, mampu memperbaiki fungsi organ-organ tubuhnya, mampu memperbaiki semua sel-sel tubuh kita yang punya masalah. Sebulan kita konsumsi biasanya makin membaik, 2 bulan lebih baik lagi, 3 bulan lebih baik. Makanya protokol kita selalu 3 bulan konsumsi intensif rutin ya. Jadi kalau bisa ya 1 botol, kalau bisa minimal sebulan lah ya. Kok sebulan? Seminggu. Ya. Jadi 1 botol seminggu. Kalau bisa 5 botol untuk 1 bulan, kita konsumsi sampai 3 bulan, sampai kita jarang lagi kena serangan sesak nafas akibat dari sesak paru-paru itu. Apapun akibat dari asma atau paru-paru obstruksi kronik ya, PPOK, atau akibat dari pneumonia, atau akibat dari yang lain-lain, kalau sudah konsumsi rutin sampai 3 bulan itu menjadi remisi, moga-moga kita sudah tidak ada lagi serangan paru-paru, sesak paru-paru tadi. Oke, baiklah. Jangan lupa konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur ya. Untuk bisa mendapatkan Ziman bisa langsung ke radio kesayangan Anda ini, harganya Rp200.000 atau bisa belinya di toko online atau bisa WhatsApp aja. Catat ya nomor WhatsAppnya untuk pemesanan Ziman 087790.300. Sekali lagi di 087790.300, ini harganya Rp200.000 aja. Ini masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, sabar ya. Nanti akan kita jawab satu persatu. Ada Ibu Resti, ada Ari Widianto, terus ada siapa lagi nih, sabar ya. Sekarang kita ketemu dulu aja sama lagu yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Untuk Ari Widianto, terima kasih sudah bergabung. Mau tanya sama Pak Nyoto, sebelumnya mau sedikit bercerita dulu nih ya. Teman saya usianya 45 tahun. Belum lama ini kena gejala stroke. Ngomongnya pelo juga kayak orang mabuk katanya. Begitu dicek ke dokter, darahnya tinggi dan masuk kategori stroke, dirawat. Dan sekarang udah agak pulih nih. Nah, sekarang itu rajin banget bekam dan juga tusuk jarum. Apakah bisa sembuh benar-benar total? Apa ada kemungkinan buat kembali kena stroke katanya? Ada kemungkinannya semua ada. Sembuh total bisa, kembali kena stroke juga bisa kalau tidak merubah gaya hidup, tidak merubah pola makan dan sebagainya. Nah, kalau untuk bekam sama tusuk jarum itu juga membantu, tapi yang paling penting kita pola makannya. Jadi biar kita benar-benar tidak kena stroke serangan berikutnya, ya konsumsi lalapan deh, kacang panjang, kol, timun. Tapi yang paling bagus sih kan biasanya orang stroke itu udah cenderung hipertensi ya. Banyak makan lalapan seledri, peterseli, ya kan, selada, sawi, kemangi, kecambah, labu siem, kenikir. Jadi agar apa? Tubuhnya itu mampu menurunkan tekanan darahnya dengan cara makanan yang sayur-sayur lalapan tadi. Kemudian juga makan buah-buahan, karena buah-buahan itu juga bisa menurunkan hipertensi kalau dia mengandung kalium, ya.
Dan kalau kita cari buah ya buah yang kadar gula darahnya rendah deh ya. Misalnya apa? Ya kita makan pisang, itu kaliumnya tinggi. Kita konsumsi pepaya, jambu, melon ya. Semangka juga termasuk mampu menurunkan tekanan darah. Nanas, jeruk, ceri, belimbing, belimbing juga untuk hipertensi ya. Kemudian hindari makanan yang kadar gulanya tinggi deh, jangan mangga, sawo, itu hindari deh, itu buat orang yang sehat aja. Tapi yang paling penting kita pola makan buah-buahan sehat dan sayur-sayur mentah, kita lalap, juga konsumsi ziman rutin. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan pengobatan tanpa asupan makanan ya. Saya cuma mengandalkan tusuk jarum aja misalnya. Kalau kita kurang gizi ya percuma. Nah, kita konsumsi ziman karena mengandung enzim antioksidan, mengandung antioksidan nutrisi mikro. Kita konsumsi rutin itu otomatis mampu untuk membantu menurunkan tekanan darah kita. Ya, karena biasanya orang yang sudah kena serangan stroke itu darahnya cenderung kental dan cenderung tekanan darah kita tinggi. Nah, konsumsi ziman secara rutin, jangka panjang, lama-lama tekanan darah kita menuju normal dan kekentalan darah kita juga menuju normal sehingga kita tercegah untuk kena serangan berikutnya yang lebih parah dan amit-amit deh jangan sampai kena stroke hemorragik seperti itu. Karena risiko orang yang sudah kena stroke satu kali, kena risiko serangan stroke kedua kali lebih besar. Orang yang kena stroke 2 kali kena serangan berikutnya lagi lebih besar. Jadi semakin sering kena serangan, semakin risikonya makin besar. Tapi yang paling kita khawatirkan apa? Kita jadi cacat, ya, invalid, entah bagian manapun. Karena apa? Karena masalah serangan stroke tadi. Dan yang paling penting harus berdamai dengan apapun, tenangkan pikiran dan hati kita agar kita tidak stres. Ya, jadi panjang umur deh. Amin. Oke, yang terakhir ini dari Ibu Resti yang ada di Solo, usianya 43 tahun. Saya sering banget buang air kecil. Kenapa ya? Padahal saya jarang minum. Apa gara-gara kalau malam itu saya sering menahan buang air kecil, Pak? Kan ngantuk tuh, jadi males ke belakang. Kalau ditahan bukannya sakit ya? Setahu saya sih nggak mungkin ya kita minum segelas buang air kecilnya satu botol. 1 liter. Jadi kalau kita konsumsi kita berkemih itu biasanya sesuai dengan apa yang kita minum. Kita tidak mungkin, cuma yang paling penting itu adalah kita semakin sering atau tidak. Jadi kalau kita minum sekarang langsung kering, kita minum 1 botol sekarang atau minum 1 gelas sekarang langsung berkemih, itu yang jadi masalah. Ya kan, mestinya tubuh kita bisa menahan cairan itu untuk kebutuhan sel-sel tubuh kita. Nah, biasanya yang sering berkemih itu bahasa kerennya poliuria. Kalau saran saya sih sebaiknya cek kadar gula darah juga, karena umumnya orang yang kadar gula darahnya tinggi atau diabetik atau kencing manis itu punya kebiasaan sering berkemih. Jadi jangan-jangan itu gejala kita punya masalah dengan diabetik. Tapi kalau tidak, mungkin kita punya masalah dengan peradangan. Ya kalau wanita di vaginistis ya. Kalau laki-laki ya bisa kena serangan prostat dan sebagainya. Nah, itu kalau kita sering berkemih ya. Kemudian apalagi sih yang penyebab kita orang sering berkemih itu? Penyebabnya juga kalau kita sembelit itu cenderung sering berkemih. Orang yang buang air besarnya seminggu sekali ya mudah sekali berkemih ya. Nah, kemudian selain itu juga infeksi saluran kemih infeksi saluran kencing ya. Jadi kalau kita punya masalah itu ya kemungkinan juga bisa infeksi saluran kencing, bisa vaginistis kalau wanita, kalau laki-laki bisa prostat. Kemungkinan juga kita punya masalah dengan kadar gula darah kita tinggi. Nah, kalau kita konsumsi ziman rutin pagi, siang, sore, malam, jadikan kebiasaan, moga-moga keseringan berkemih kita juga akan membaik ya. Dan kalau bisa, kalau kita itu mau tidur, jangan minum banyak sehingga kita nggak keinginan untuk berkemih. Jadi kalau saya mau tidur itu saya minum 2 botol, ya pastilah saya terbangun karena 10 menit kemudian saya akan berkemih. Nah seperti itu, ya. Apalagi kalau udaranya dingin. Apalagi AC-nya pol. Iya, ya udah pasti bolak-balik kamar mandi, bukannya tidur malah kencing mulu kan, malah nggak enak nanti tidurnya. Oke, seperti itu ya Ibu ya. Jadi coba dicek dulu biar lebih jelas seperti apa, kenapa kok buang air kecil terus menerus. Tapi kalau mau langsung konsumsi ziman juga silakan ya. Konsumsi zimannya secara rutin dan juga teratur, karena ini berhubung bulan Ramadan mungkin
pada saat buka puasa, menjelang tidur, dan juga pada saat sahur 5-10 tetes di bawah lidah ya. Untuk bisa mendapatkannya bisa langsung aja datang ke radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000, ukurannya 15 mili. Ini 100% enzim herbal alami. Untuk pemesanan via WhatsApp juga boleh, silakan dicatat ya di 087790.300. Dan untuk bisa mendapatkan Ziman bisa pesan via WhatsApp, dicatat biar nggak lupa maksudnya, di 087790.300. Iya, biar sampai ke tempat Anda ya. Atau bisa juga via online, di toko online, bisa di kios Ziman, di apotik, dan juga di gerai-gerai Ziman terdekat di sekitar Anda. Silakan Anda bisa datangi. Harganya Rp200.000. Cara pemakaiannya sangat gampang banget, bisa diteteskan di bawah lidah 5-10 tetes. Bukan menjelang buka, pada saat buka puasa, menjelang tidur, dan juga pada saat sahur ya. Oke, berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan aja Pak Nyoto. Terima kita kasih. Pamit. Sampai ketemu minggu depan. Ya, minggu depan di puasa yang keberapa ya? Ya udah, sebentar lagi lebaran deh pokoknya. Ya, sebentar lagi lebaran deh. Dihitung-hitung malah lama, taunya baru sekian, Iya. baru Pokoknya sekian. ntar kalau dekat makin lama loh. Nah itu dia bener, terasa maghribnya kok lama banget ya. Kalau Iya. sekarang masih agak-agak cepet. Ketemu lagi minggu depan barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Kalau gitu Sasa Harun pamit, Pak Nyoto juga Oke, pamit. kita pamit. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Bye. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.